Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Musnahnya pengaruh sihir atas diri Joko Kendil. Dikutip dari cerita rakyat nusantara.com, Kamis 7 April 2022. Raja Asmawikana bertahta di kerajaan Ngambar Arum. Raja Asmawikana mempunyai seorang permaisuri bernama Prameswari dan seorang selir bernama Dewi Dursilawati. Namun ia belum mempunyai seorang putra mahkota yang kelak akan meneruskan tahta kerajaan. Hal ini membuat hati sang raja menjadi sedih. Setiap hari ia selalu duduk termenung di singgasananya. Sebenarnya Prameswari sudah 2 kali mengandung, tetapi 2 kali juga keguguran. Penyebab Prameswari keguguran karena ulah dari Dewi Dursilawati yang iri hati kepadanya. Ia mencampuri racun ke dalam makanan dan minuman Prameswari secara diam-diam. Dewi Dursilawati melakukan hal itu karena ia menginginkan putra yang lahir dari rahimnya lah yang akan menggantikan kedudukan Raja Asmawikana kelak. Pada suatu hari, ketika Raja Asmawikana sedang duduk termenung di singgasananya, tiba-tiba muncul perasaan curiga terhadap selirnya Dewi Dursilawati. Wah, jangan-jangan Dewi Dursilawati telah mencampurkan racun ke dalam makanan Prameswari, pikirnya. Sejak itu Raja Asmawikana selalu memperhatikan kesehatan Prameswari, khususnya dalam hal makanan. Ketika Prameswari mengandung putranya yang ketiga, ia pun memerintahkan kepada para dayang-dayang istana agar memeriksa makanan dan minuman yang akan dihidangkan kepada Prameswari dan mengawasi sang permaisuri pada saat makan. Wahai dayang-dayang, ingat, jangan biarkan permaisuri Prameswari makan dan minum tanpa sepengetahuan kalian. Kalian harus mengawasi semua hidangan yang akan disantapnya. Titah Raja Asmawikana. Baik, Baginda, jawab dayang-dayang tersebut serentak. Sejak itu, segala kebutuhan makanan dan minuman Prameswari senantiasa dalam pengawasan para dayang-dayang istana. Dengan demikian, Dewi Dursilawati tidak dapat lagi meracuni Prameswari. Namun, selir raja yang licik itu tidak kehabisan akal. Ia pergi ke seorang nenek dukun untuk meminta bantuan agar menyihir bayi yang ada di dalam kandungan Prameswari. Hai nenek dukun, aku ingin meminta bantuanmu. Sihirlah bayi yang ada di dalam kandungan Prameswari supaya menjadi cacat, pinta Dewi Dursilawati. Nenek sihir itu pun bersedia mengabulkan permintaan Dewi Dursilawati. Begitu kandungan Prameswari berusia 9 bulan, dukun itu menyihir bayi yang tak berdosa itu. Tak berapa lama kemudian, Prameswari pun melahirkan seorang anak laki-laki. Alangkah terkejutnya keluarga istana, terutama Raja Asmawikana, ketika melihat putranya lahir dalam keadaan cacat, yaitu kepalanya berbentuk kendil atau panci. Ia dan permaisurinya sangat sedih melihat keadaan putra mereka. Sang permaisuri menangis siang dan malam. Meski demikian, mereka tetap menerima keadaan itu dengan lapang dada. Bayi yang diberi nama Joko Kendil itu mereka rawat dengan penuh kasih sayang. Namun Raja Asmawikana tidak ingin putranya cacat seumur hidup. Untuk itu, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil seorang pertapa yang terkenal sakti mandraguna untuk melihat keadaan putranya. Pada suatu hari, pertapa itu pun datang ke istana menghadap kepada Raja Asmawikana. Ampun Gusti, apa yang bisa hamba bantu?
tanya Pertapa itu sambil memberi hormat. Raja Asmawikana pun menceritakan perihal keadaan putranya yang lahir dalam keadaan cacat itu. Wahai Pertapa, apakah kamu mengetahui penyebab penyakit yang diderita putraku? Apakah penyakitnya masih bisa disembuhkan? Tanya Raja Asmawikana dengan perasaan haru. Ampun Gusti, menurut pengetahuan hamba, putra Paduka terkena sihir. Sebaiknya Paduka menitipkan putra Paduka kepada seorang nenek yang bernama Mbok Rondo. Ia tinggal di pinggir sungai di wilayah perbatasan kerajaan Paduka. Suatu hari kelak, putra Paduka akan menjadi kesatria setelah menikahi seorang putri raja. Ramal Pertapa itu. Terima kasih atas bantuanmu, Pertapa, ucap Raja Asmawikana. Setelah mendapat saran dari sang Pertapa, Raja Asmawikana segera mengirim utusan untuk menitipkan putranya kepada Mbok Rondo. Ia juga memerintahkan beberapa pengawalnya yang lain untuk menangkap dukun yang telah menyihir putranya untuk dihukum pancung. Namun sayang, dukun itu telah kabur dari rumahnya untuk menyelamatkan diri. Rupanya Dewi Dursilawati telah memberitahu perihal penangkapan itu kepada si dukun. Sementara itu di tempat lain, para utusan raja telah tiba di rumah Mbok Rondo untuk menyerahkan Jaka Kendil. Mbok Rondo, kami adalah utusan Raja Asmawikana. Kanjeng Gusti memerintahkan kami untuk menitipkan putranya kepada Mbok. Sebagai ucapan terima kasih, Kanjeng Gusti juga menitipkan emas, intan, dan permata untuk bekal hidup Mbok bersama Joko Kendil. Pesan salah seorang utusan. Mbok Rondo pun menerima Jaka Kendil dengan senang hati. Ia berjanji akan merawat dan membesarkan Jaka Kendil dengan penuh kasih sayang. Sejak itu, Joko Kendil berada di bawah asuhan Mbok Rondo. Ketika Joko Kendil berumur belasan tahun, Mbok Rondo sering mengajaknya ke pasar dan ke ladang. Joko Kendil adalah anak yang rajin, baik hati, dan suka membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Tak heran jika semua orang sayang kepadanya. Waktu berjalan begitu cepat. Joko Kendil pun tumbuh menjadi pemuda dewasa. Ia pun semakin rajin membantu ibu angkatnya bekerja di ladang. Ia juga suka membantu masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan tenaganya. Pada suatu hari, raja dari negeri seberang dengan rombongannya sedang mengadakan rekreasi di sungai di dekat dusun Kasihan, tempat tinggal Mbok Rondo dan Joko Kendil. Dalam rombongan tersebut hadir pula permaisuri dan putrinya yang jelita bernama Putri Ngapunten. Masyarakat dusun Kasihan pun berbondong-bondong untuk melihat rombongan raja yang sedang berekreasi tersebut, tak terkecuali Joko Kendil dan Mbok Rondo. Saat pertama kali melihat Putri Ngapunten, Joko Kendil pun langsung jatuh hati. Ia terus menatap wajah putri raja yang cantik dan rupawan itu hingga rombongan raja tersebut kembali ke negerinya. Bahkan di sepanjang perjalanan pulang ke rumahnya, wajah cantik Putri Ngapunten selalu terbayang-bayang di hadapannya. Joko Kendil benar-benar jatuh hati kepada Putri Ngapunten dan berniat untuk meminangnya. Setibanya di rumah, ia pun menyampaikan niat tersebut kepada ibu angkatnya. Bu, Joko jatuh hati kepada putri raja dari negeri seberang itu. Bersediakah ibu melamarnya untukku? Pinta Joko Kendil. Alangkah terkejutnya Mbok Rondo mendengar permintaan putra angkatnya itu. Ah, kamu jangan meminta yang aneh-aneh, putraku. Mana mungkin raja negeri seberang itu akan menerima pinanganmu dengan keadaanmu seperti ini. Apalagi dia itu putri raja satu-satunya. Sebaiknya kamu urungkan saja niatmu itu, putraku, kata Mbok Rondo menasehati Joko Kendil. Tidak, Bu. Apa salahnya jika ibu mencobanya dulu, desak Joko Kendil. Mulanya Mbok Rondo menolak untuk memenuhi permintaan Joko Kendil. Namun karena terus didesak,
Akhirnya ia pun bersedia untuk memenuhi permintaan putra kesayangannya itu. Ia pun segera ke istana untuk menyampaikan niat Joko Kendil kepada Raja Asmawikana. Penguasa kerajaan Ngambar Arum yang bijak itu pun menyetujuinya. Baiklah Mbok Rondo, aku merestui putraku menikah dengan Putri Ngapunten. Tapi aku mohon Mbok Rondo yang datang ke kerajaan seberang itu untuk meminang putri raja itu. Aku akan menyiapkan segala keperluan pinangan ini dan mengutus beberapa pengawalku untuk mendampingimu ke sana, pinta Raja Asmawikana. Mbok Rondo pun tidak kuasa untuk menolak permintaan Raja Asmawikana. Pada hari yang telah ditentukan, Mbok Rondo bersama utusan raja pun berangkat ke kerajaan seberang dengan membawa perhiasan emas dan intan permata untuk dipersembahkan kepada putri raja. Pada malam sebelum Mbok Rondo berangkat ke kerajaan seberang, Joko Kendil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar pinangannya diterima. Berkat doanya tersebut, Tuhan pun membuka hati raja negeri seberang melalui mimpinya. Suatu malam, sang raja mimpi kejatuhan sebuah kendil. Ajaibnya, kendil itu diberikan kepada putrinya. Kendil itu tiba-tiba berubah menjadi seorang kesatria yang gagah dan tampan. Raja negeri seberang pun berharap mimpi tersebut menjadi kenyataan. Maka ketika Mbok Rondo bersama utusan Raja Asmawikana datang meminang putrinya, ia pun langsung menerimanya. Pinangan Joko Kendil saya terima. Kembalilah ke negeri kalian untuk menyampaikan berita gembira ini kepada Raja Asmawikana. Sampaikan kepadanya bahwa pesta pernikahan Joko Kendil dengan putriku akan dilaksanakan pekan depan, seru Raja negeri seberang. Baik Gusti, ucap Mbok Rondo dengan senang hati. Mbok Rondo bersama utusan raja pun mohon diri kembali ke istana untuk menemui Raja Asmawikana. Mendengar berita gembira tersebut, Raja Asmawikana segera memerintahkan seluruh pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan pesta pernikahan putranya. Pada hari yang telah ditentukan, pesta pernikahan Joko Kendil dengan Putri Ngapunten pun dilangsungkan dengan meriah di istana negeri seberang. Pesta tersebut dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni dan tari. Undangan yang hadir pun datang dari berbagai penjuru negeri. Ketika Joko Kendil dan Putri Ngapunten sedang duduk bersanding di atas pelaminan, para undangan tiba-tiba menjadi gaduh. Banyak di antara mereka yang menyesali atas pernikahan tersebut, karena kedua mempelai bukanlah pasangan yang serasi. Putri Ngapunten adalah seorang putri raja yang cantik dan rupawan, sedangkan Joko Kendil putra raja yang memiliki bentuk kepala yang sangat buruk, yakni menyerupai kendil. Di tengah-tengah kegaduhan itu, tiba-tiba terjadi peristiwa ajaib. Joko Kendil tiba-tiba menghilang entah kemana, sehingga Putri Ngapunten tampak duduk seorang diri di atas pelaminan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang pemuda tampan dan gagah muncul di antara kerumunan undangan, lalu berjalan menuju ke pelaminan dan duduk di samping Putri Ngapunten. Para undangan tersentak kaget bercampur rasa senang ketika menyaksikan peristiwa ajaib itu. Mereka baru menyadari bahwa ternyata Joko Kendil adalah seorang putra raja yang tampan dan gagah. Akhirnya pesta pernikahan berlanjut dengan suasana meriah. Para undangan pun merasa senang dan gembira menyaksikan kedua mempelai pengantin yang duduk di pelaminan. Kini kedua mempelai tersebut telah menjadi pasangan yang sangat serasi. Mereka hidup bahagia dan harmonis dalam menjalin bahtera rumah tangga. Tidak lama setelah menikah, Joko Kendil dinobatkan menjadi raja untuk menggantikan ayahandanya yang usianya sudah mulai usur. Seluruh keluarga istana merasa sangat bahagia atas penobatan Jaka Kendil sebagai raja, kecuali Dewi Dursilawati. Ia merasa dengki dan iri hati
karena belum mendapat seorang putra yang diharapkannya untuk menjadi raja. Karena perasaan dengki itu, ia berniat untuk mencelakai istri Joko Kendil. Namun niat busuk itu terlebih dahulu diketahui oleh Raja Asmawikana melalui petunjuk dari sang pertapa, sehingga ia gagal melaksanakannya. Ia melarikan diri masuk ke dalam hutan karena takut mendapat hukuman dari Raja Asmawikana. Pada saat itulah ia terperosok masuk ke dalam jurang dan tewas seketika. Demikian kisah musnahnya pengaruh sihir atas Joko Kendil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.